Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah itu sebuah masalah. Pertanyaan. Idza qila laka, bila ditanyakan kepada kamu, wa kaifa tu'minu bil qadari, bagaimana kamu beriman, sikapmu mengimani bil qadari dalam takdir, khairihi yang baik, wa syarrihi yang buruk, minallahi ta'ala, yang semuanya sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi yang buruk apa? Ntar kita pulang kehilangan sendal. Kemudian terpelosok, jatuh. Nah, itu semuanya takdir yang buruk. Yakinlah bahwasanya itu semua terjadi sebelumnya, memang sudah ditentukan oleh Allah, kita mengalami itu semua. Makanya orang beriman itu dia nggak ngersulah. Dapat enak alhamdulillah, dapat nggak enak yang bersabar. Karena memang semuanya tidak lepas dari konsep yang sudah Allah buat. Jadi nggak ada orang itu mati sekarepe dhewe. Nggak ada. Mati sekarepe dhewe. Nggak ada. Sampai orang yang bunuh diri merencanakan kematiannya pun memang sudah dulu Allah tentukan begitu. Nah, ini orang beriman itu hidupnya tenang, damai, nggak ada stres. Kenapa? Ya karena dia yakin semuanya Allah sudah atur. Dia ikhlas, dia ridho terhadap apa yang sudah Allah gariskan buatnya. Wal fal jawabu, maka ada pun jawabannya, annallaha, sesungguhnya Allah. Khalaqal khalaiqa, telah menciptakan berbagai macam makhluk, yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang kecil, yang gede, yang berakal, yang tidak berakal, semuanya Allah ciptakan. Wa amara, dan Allah perintahkan. Perintah apa? Untuk taat. Wa naha, dan Allah larang. Larang dari apa? Larang dari maksiat. Ada perintah, ada larangan. Allah ciptakan makhluk semua nih. Juga Allah bikin aturan. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Ada aturan. Kayak kita kan membuat sesuatu, itu kan ada aturannya. Seperti kita beli produk elektronik baru, di situ ada penggunaannya tuh, bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mematikannya. Begitu juga kita beli kendaraan, itu ada petunjuknya, bagaimana cara ngidupin, bagaimana cara matiin. Nanti ada berbagai masalah ini yang harus dilakukan, itu ada aturannya. Begitu juga Allah ciptakan kita hidup ini. Kita hidup itu kan untuk bergandengan bersama, untuk kedamaian bersama. Tentang masalah keyakinan, memang Allah udah tentuin, si fulan beriman, si fulan gak beriman. Kita tidak boleh maksain. Lu kalau kagak beriman, gue sembelih. Nggak boleh. Memang Allah sendiri yang sudah ciptakan. Begitu perbedaan. Nah sekarang bagaimana tugas kita? Kompetisi. Melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah ini ada aturan itu supaya apa? Supaya kita dalam hidup itu rukun. Tidak ada gesekan. Kalau kompetitif silahkan. Kita berlomba-lomba berpacu dalam kebaikan silahkan. Tapi untuk gesekan yang menimbulkan perpecahan itu jangan. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada aturan, ada perintah, ada larangan. Wa khalaqal lauha, dan Allah ciptakan lauhul mahfuz, itu papan. Kalau bahasa sekarang server. Nah, itu server dulu tahun 2013. Zaman SBY ada perekaman data kependudukan orang se-Indonesia. Itu disimpan di server. Pernah ada tayangan di televisi, tempat server untuk menyimpan data orang se-Indonesia itu gede banget ruangannya. Tuh servernya banyak sekali. Itu buat orang se-Indonesia doang. Bagaimana untuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan dari sebelum Nabi Adam? Namanya ada Banul Jan. Kemudian Nabi Adam dan sampai nanti terakhir manusia terakhir dari kiamat. Belum malaikat, belum jin, belum lagi hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya database-nya ada. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Sampai daun yang bakal jatuh hari ini berapa banyak. Itu ada datanya semua. Nah, itu database-nya disimpan apa? Di servernya yang namanya Lauhil Mahfuz. Dan itu nggak bakalan keliru. Malaikat salah lihat gitu. Yang mestinya mati hari ini si fulan, kemudian salah cabut. Nggak ada. Nggak ada itu semuanya. Kemudian si fulan hari ini dapat rezeki, si fulan enggak, kutukar gitu, enggak ada. Semuanya catatannya sudah jelas.
Allah ciptakan semua lauhul mahfuz, wal qalama, dan Allah ciptakan kolam. Kolam itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia pena, pulpen, alat tulis. Kita kalau mau nulis itu pakai apa? Pulpen. Sekarang orang nulis itu nggak lagi pakai pulpen, pakai apa? Pakai keyword. Nah, pakai keyword itu di komputer. Kalau di sini pakai tools-nya. Kemudian sekarang berkembang lagi, orang nulis itu nggak pakai itu, ngomong aja. Nanti tuh omongan kita langsung ditranslate menjadi tulisan. Oh, sekarang gampang lagi. Kita mau ngarang buku, nggak usah ngetik, ngomong aja dong aja. Tadi diterjemahkan tuh dalam bentuk tulisan. Nah sekarang itu pena ini, apakah seperti pulpen yang kita buat sekarang? Apakah dia itu langsung bisa mentranslate perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tulisan? Nah, apa seperti wallahu alam. Ya, masa sih Tuhan itu bikin pulpen gede banget dong. Tintanya nggak habis-habis tuh. Karena setiap saat tuh bikin tulisan. Si fulan mati tanggal sekian. Tuh. Itu ada tuh nasibnya tuh. Lalu ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ini kalau kita nulis aja kan pulpennya itu kalau habis kita isi tintanya. Itu sampai-sampai dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah itu Allah menyatakan seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalam lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbik walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan itu jadi tinta untuk menulis kalamullah itu nggak bakal habis-habis. Kalamullahnya itu sampai air laut yang jadi tinta itu habis, tambahin lagi, jadi lautnya ditambahin lagi air tintanya itu enggak juga bakal habis. Itu bagaimana dengan bentuk pulpennya? Lalu bagaimana dengan servernya itu, Lauhil Mahfuznya? Ini yang akan kita bahas nih. Wal qalama, Allah ciptakan pulpen, wa amarohuma, dan Allah perintahkan mereka berdua, Lauhil Mahfuz dan pena. Apa perintah Allah? Ayyaktuba a'malal ibadi, untuk menuliskan a'malal ibadi, amal perbuatan hamba-hamba Allah. Menulis. Ya, si fulan, padahal kan Allah sudah tentukan tuh. Kemudian malaikat disuruh lihat tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz, servernya itu dilihat. Siapa aja yang hari ini mati? Oh, dilihat tuh. Yang di Baitul Ma'mur ada nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya kalau tuh ada ya bagus. Husnul khotimah, lagi ngaji mati. Makanya jangan tidur. Kebablasan tuh. Ya. Wa amarahuma, dan Allah perintahkan kedua pena dan buku dan Lauhil Mahfuz ayyaktuba a'malal ibadi, agar mereka berdua menuliskan amal ibadah hamba-hamba Allah. Fata'atu biqada'illahi ta'ala. Fata'atu, maka adapun ketaatan biqada'illahi, semuanya berdasarkan ketentuan Allah ta'ala wa qadari, dan takdir Allah fil azali, pada waktu azal. Kapan itu azal? Sebelum Allah ciptakan apa-apa, itu 500.000 tahun sebelumnya Allah sudah tuliskan, tetapkan qada dan qadar buat seluruh makhluk, buat kita semua nih. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pena dan Lauhil Mahfuz untuk mencatat amal perbuatan Allah, amal perbuatan hambanya. Ketatan itu juga berdasarkan qada dari Allah, ketetapan Allah. Wa iradatihi, kehendak Allah, wa amrihi, perintah Allah, wa ridahu, dan keridhaan dari Allah. Jadi perbuatan baik yang kita kerjakan sekarang ini Allah ridha, Allah suka, makanya Allah berikan reward, Allah berikan balasan pahala. Nah sekarang bagaimana maksiat? Hari ini kita maksiat, ya kita maksiat hari ini. Itu juga berdasarkan qadar Allah. Tapi Allah nggak perintahin. Jadi gini Pak, seolah-olah kita ini diciptakan ada dua kondisi keadaan, satu maksiat, satu taat. Nah, yang taat ini Allah perintah, yang tidak taat itu Allah tidak perintah, Allah larang. Kita kemana nih dominannya? Nah, mudah-mudahan nih kalau kita yang suka ngaji ini, kita dominan cenderung kepada kebaikan terus. Kenapa? Ya pertama kan kita punya komunitas teman-teman juga ngaji. Kalau kita umpama kita pergi mancing, terus pergi mancing di tempat pemancingan ada dangdut, terus ada lomba. Nah kita dipanggil-panggil, Pak Haji silakan naik panggung. Wah, umpama nih kita baru dapat gusuran, tumben mancing, naik nggak ke panggung?
Nah, kok kagak ada temennya? Coba kalau ada Haji Jojo, ada Jojo gua malu turun. Berhenti tuh. Berhenti turun. Kenapa? Ada temennya. Nih makanya kita tuh kudu punya komunitas orang-orang baik. Untuk apa? Supaya kita bisa bercermin. Kalau kita ngelakuin kagak bener, kita jadi sadar, oh ada teman. Itu meskipun tanpa bicara, tapi karena kita lihat ada teman kita yang biasa ngaji, kita nggak pantas di situ, kita turun. Nah, nih salah satu manfaat kita berkumpul dengan orang-orang baik. Ini semuanya juga berdasarkan qada dari Allah. Wal isyanu dan kemaksiatan bi qadaillahi berdasarkan qada Allah Ta'ala, wa qadarihi dan takdir Allah, wa iradatihi dan kehendak Allah, wa laisa bi amri tetapi bukan perintah Allah, wala bi ridahu dan tidak mengandung keriduan dari Allah. Makanya Allah murka hambanya tuh ngelakonin maksiat. Nah, karena Allah tidak ridho, makanya itu ada siksa. Wahum dan mereka hamba-hamba Allah yusabuna diberikan pahala. Kenapa diberikan? Karena ngelakonin ketaatan. Wa yu'aqabuna dan mereka disiksa. Kenapa? Ya karena ngelakonin kemaksiatan. Wa kullu dzalika kesemuanya itu ya ada yang dapat pahala karena melakukan kebaikan, ada yang dapat siksa karena melakukan kejahatan. Biwa'dihi berdasarkan janji dari Allah Ta'ala, wa wa'idihi dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, artinya Bapak dan Saudara, kita ini kalau ngelakonin maksiat karena Allah nggak perintahin, Allah larang, maka kita harus tobat. Tetapi kemaksiatan itu terjadi pada kita, kita harus redho, kita harus terima. Kita menjadi pelaku kemaksiatan itu. Ini jangan salah paham nih. Halo, saya ulang ya. Allah tidak redho kemaksiatan. Karenanya Allah berikan siksaan. Nah, kita ngelakonin maksiat karena Allah nggak redho, Allah nggak perintahin, kita kudu tobat. Paham nih? Nah, itu terjadi pada kita, kita menjadi pelaku kemaksiatan itu, kita harus ridho. Kenapa? Karena semuanya itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Udah paham nih? Jadi jangan salah paham. Gua kan begini Tuhan kendakin. Ya begitu, gua masuk neraka Tuhan itu. Udah gua redho aja. Ya nggak boleh begitu. Kemaksiatan tetap kita tidak boleh ridho. Karena Allah tidak suka, makanya Allah berikan siksaan. Nah, kita ini pribadi kita menjadi pelaku kemaksiatan itu, kita harus terima. Sebab apa? Ada konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghindar maksiat, wala quwata tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa billah kecuali berdasarkan pertolongan dari itu konsep la haula wala quwata itu. Nah, kalau bahasa Jawa la haula ora ono daya sumingkir. Ngedoi maksiat wala quwata lan ora ono kekuatan nglakoni taat illa billah kecoba kelawan pitulunge Gusti Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi kalau memang bukan kehendak Allah, kita nggak bakal bisa menghindar maksiat, kita nggak bakal bisa ngelakonin taat. Ini jangan salah paham ya. Halo? Wah, jangan salah paham nih. Nah, atau pahamnya yang salah, repot. Udah salah paham, pahamnya salah pula. Nah, ini makanya kita ini bersyukur sekarang ini dihadirkan, dipilih oleh Allah dari sekian hamba-hambanya menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Karena di sini ada ridho Allah. Kita kan nggak ngomongin orang kan? Nggak ghibah di sini, kita habis sembahyang istighfar, kemudian berdoa, zikiran, kita ngaji, itu ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini insya Allah turun ridhonya Allah. Nah, kita bersyukur karena dipilih menjadi pelaku-pelaku kebaikan hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Ntar siang melakukan kebaikan lagi, sore, malam, tengah malam menjadi pelaku-pelaku kebaikan yang dipilih oleh Allah dari sekian hamba-hambanya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Meskipun kita tidak jadi orang yang hartanya berlimpah, kita bersyukur. Kenapa? Ternyata Allah kasih kita rezeki pas-pasan. Ya mau pergi haji uangnya pas ada. Ya mau beli mobil uangnya pas. Ya mau bangun rumah uangnya pas ada. Tuh, itu namanya pas. Nah itu apa namanya? Kalau yang lebih duit lebih nggak laku. Kalau 100.000 segede koran laku nggak? Nggak ya, makanya uang lebih nggak cukup, udah laku. Yang
Coko yang laku tuh uang yang pas. Nah, Bapak hadirin saudara, apa sih Lauhul Mahfuz itu? Lauhul Mahfuz itu adalah min durratin baydha'a, tercipta dari permata berwarna putih. Tuluhu ma baina sama'i wal ardi, panjangnya jarak antara langit dan bumi. Wa arduhu, dan lebarnya ma bainal masyriqi wal maghribi, jarak antara timur dan barat. Tuh, panjangnya dari bumi sampai langit. Langit lapis 7, bumi lapis 7, lempengan mana? Wallahu alam. Tuh. Nah, lebarnya dari timur barat. Kita sampai ujung Banyuwangi, ujung Genteng Banyuwangi sampai mana? Banten ujung Kulon. Ujung Genteng Banyuwangi sampai ujung Kulon. Itu kan lebar banget. Itu baru Pulau Jawa doang. Belum lagi sedunia. Makanya besarnya luar biasa. Itu database semua makhluk Allah ada di situ. Itu database data kependudukan Indonesia saja itu besarnya luar biasa. Nah, servernya itu ada di dua gudang, banyak sekali servernya untuk data orang Indonesia yang konon katanya bocor karena yang pelaku korupsinya ditembak mati. Itu orang Amerika, orang Cina, warga negara Amerika. Wallahu alam itu. Ini konon katanya datanya itu bocor. Kalau jutaan 267 juta Indonesia, bangsa Indonesia datanya bocor, ciloko. Ya, enak pengusaha-pengusaha yang punya data kita, punya nomor handphone kita. Makanya kita kan suka tuh, kita nggak punya kontak siapa-siapa, ada tawaran masuk. Lah dia tahu nomor handphone kita dari siapa itu? Ya, saya pernah marah itu. Ada orang nawarin, saya marah. Tahu nomor saya dari mana? Saya nggak pernah ngasih nomor-nomor. Itu orang itu ya ketakutan juga karena kan atas perintah bosnya suruh kontak kita. Ini Bapak ini saudara, itu luar biasa tuh, panjangnya antara langit bumi, lebarnya timur dan barat. Wahafatahu ad-durru wal yakutu, wahafatahu, dan kedua pinggirannya ad-durru wal yakutu, permata dan yakut. Wadafatahu yakutatun hamra'u, wadafatahu, dan kedua ujungnya yakutatun hamra'u, yakut berwarna merah. Cakep banget tuh. Kita kan kalau punya cincin yakut warna merah, waduh, orang lirik itu kita pakai. Pasti tangan kita diambil batu apa nih? Dicopotin, disedengin. Buat aneh ya. ambil di tangan ente. Tapi kalau harganya ratusan juta, sayang ya. Ya. Wa asluhu fi hijri malakin. Wa asluhu, dan ujungnya atau pokoknya Lauhul Mahfuz fi hijri malakin, di sisi malaikat. Wa huwa, dan Lauhul Mahfuz itu fil hawa'i, menggantung fauqas samai, di atas langit. Wa fauqas samai, di atas langit. Dia menggantung ada di atas langit. Jadi tidak mengawang-awang lah. Gitu. Wa an Ibnu Abbas, dan ditekan dari Ibnu Abbas, annahu qala, Ibnu Abbas berkata, inna fi sadri lauhi, sesungguhnya di bagian tengah Lauhul Mahfuz, la ilaha illallah wahdahu dinuhul Islam wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu faman amana billahi azza wa jalla wa sadaqa biwa'idihi wattaba'a rusulahu adkhalahul jannah. Di tengah-tengah Lauhul Mahfuz itu ada tulisan begini, la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, Tuhan yang Maha Esa. Dinuhul Islam, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu, Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Faman amana, maka barang siapa amana yang beriman billahi, kepada Allah azza wa jalla, maha agung dan maha luhur Allah. Wa saddaqa, dan mempercayai biwa'idi, terhadap ancaman Allah. Wa taba'a rusulan, ikut ajaran utusannya, adkhalahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi gak simpel sekali. Percaya kepada Allah, Allah Maha Esa, dan memeluk agama Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, ikut terhadap ajaran para rasul. Ya, orang-orang Nabi Isa ikut percaya agama Nabi Isa. Orang-orang yang percaya kepada Nabi Musa ikut ajaran Nabi Musa, itu ajaran agama Islam. Tuh. Maka dia juga percaya terhadap, membenarkan ancaman Allah ada neraka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu di Lauhul Mahfuz. Ada tulisan seperti itu. Nih Bapak dan Saudara, makanya
Sekali lagi kita ini harus meyakini orang beriman itu hidupnya nyaman, hidupnya anteng, hidupnya tentrem. Kenapa? Karena dia yakin semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang Allah sudah tetapkan. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lagi dapat nikmat, alhamdulillah. Kita lagi dapat musibah, ya kita beristighfar dan juga berdoa kepada Allah agar kuat ngejalanin ibadah. Makanya kalau umpama kita itu di jalan nanti mengalami musibah, kita introspeksi diri. Mungkin awalnya kita udah lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dapat musibah, alhamdulillah Allah tegur saya. Sama seperti begini, orang pergi haji. Kan yang ditakutin oleh orang sekarang itu, apa yang kita kerjain di Indonesia, di negara kita, bakal kita alami balasannya di mana? Di Mekah ya. Oh, itu orang yakin. Makanya sampai ada pejabat yang belum berani pergi haji. Duitnya ada. Kenapa? Saya takut. Emang lu ngapa? Itu kan begitu pertanyaannya. Sampai ke sono takut. Takut dapat balasan, saya belum siap. Ujung-ujungnya mati belum pergi haji. Nah ini, karena itu ada ketakutan-ketakutan. Nanti apa yang dikerjain di sini, di sana bakal dia terima. Dan itu memang betul. Saya punya teman dulu. Teman di pesantren, anaknya bangor. Ya dipondokin di pesantren, ya jarang sekolah, suka keluyuran, pergi nonton film. Nah, kalau pulang itu duit bapaknya hilang mulu. Bapaknya pengusaha besi bekas, besi tua, orang Madura. Nah, itu kemudian begini haji bapaknya. Sampai udah pulang haji dia balik ke pondok. Opo song mbok rasano nang kono. Itu bahasa Jerman Timur, Pak. Lu di sana ngalamin apa? Bang, aku ditaboki wong, Bang. Jadi kepala saya sering ditabokin orang. Saya lihat nggak ada orangnya. Itu tangan saya itu panas gitu. Ya mungkin wallah alam. Nah, tetapi ketika kita mengalami itu kita bersyukur. Alhamdulillah saya ditegur oleh Allah. Nah, yang repot itu orang yang di sini punya dosa, di sana nggak ngalamin apa-apa, bangga. Tuh kata siapa? Gua kagak ngapa-ngapa ini. Berarti gua baik. Ini yang bahaya nih. Berarti menganggap dirinya benar. Nah, itu kalau di sana ngalamin apa-apa kita bersyukur. Alhamdulillah Allah tegur. Apa yang dulu saya kerjain itu kagak benar tuh. Nah, mulai berjanji kepada Allah, pulang haji jadi lebih religius, lebih baik lagi kepada sama manusia. Nah, karena dia udah ngerasain apa yang dulu sudah dikerjain di sana dapat balasan. Yang repot kita di sini, ya mungkin menurut orang baik, tapi kan kita yang tahu kondisi kita seperti apa. Di sana kita nggak ngalamin apa-apa. Wah, kita terus bangga, gua kagak ngalamin apa-apa, emang gua bener. Ini yang bahaya nih. Jadi tidak mengalami peningkatan nilai spiritualitas ketika melaksanakan ibadah haji. Wal qalamu wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam darun qurba rasyid sayyidatina Abi Bakar wa Umar sallallahu alaihi darun al Masih Abdul Qadir Jalani wa Abi Jami' wa Isam darun mu'alim bi Jabiya Jami' wa al marhum al Habib Ali Abdurrahman al-Shidab darun al marhum bi Haji Mukhtar wa ila ruh al marhum bi Haji Abdul Sayyid وإلى روحه المرحوم سيدنا حاجي زين العارفين وإلى روحه المرحوم أبا زين العابدين بمولى إلى روحه المرحوم حاجي سحرجن بن زين العابدين وإلى روحه المرحوم زين العابدين زين بن حاجي ناوي إلى روحه المرحوم أستاذ علي زين وإلى روحه المرحوم أستاذ حاجي نشتيا إلى روحه المرحوم أستاذ الفيك بن حاجي كي حاجي مختلفي إلى روحه المرحوم كي جبران بن سيمي ما إلى روحه المرحوم من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا كرامتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعصمهم وراعيهم بأن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. الحمد اللهم بحمد الفاتحة بسر الفاتحة بجوة الفاتحة بشفاعة الفاتحة افتح لنا باب الخير باب البركة باب النعمة باب القوة باب الصحة باب السلامة باب المغفرة باب الجنة. اللهم بك اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل لنا ولدا صالح
سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي وطاعتنا ولرسولك صلى الله عليه وسلم والبعد من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد البيت المعمور سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم كفرهم والهدمير. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحان اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.